gugur di tes CAT karena memang bukan karena susah, bukan karena sulit menjawab soal CAT-nya, tetapi karena belum sampai klik selesai ujian itu waktunya sudah selesai karena memang sudah terkendala di bagian koneksi internet. Jadi halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai panduan pelaksanaan CAT Polbangtan PP tahun 2024 untuk jalur umum. Nah, teman-teman juga bisa download panduan ini di laman CAT Pusdiktan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah perangkat dan alat yang wajib dipersiapkan. Untuk mengikuti ujian online, peserta harus mempersiapkan alat sebagai berikut. Yang pertama, komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal Core i3 atau yang setara. Oke, jadi karena tes CAT ini adalah pelaksanaannya online dan masing-masing peserta itu harus mempersiapkan peralatan masing-masing seperti laptop ataupun tadi komputer yang penunjang pelaksanaan tes CAT. Jadi tidak seperti tes UTBK yang lokasinya terpusat ataupun tes SKD yang sudah disediakan oleh panitia peralatannya. Untuk tes CAT Polbangtan itu teman-teman harus mempersiapkan peralatannya sendiri. Seperti tadi peralatannya adalah komputer atau laptop yang spesifikasi minimal adalah Core i3 atau yang setara. Nanti bisa cek spesifikasi masing-masing laptopnya teman-teman. Yang kedua adalah smartphone yang digunakan sudah terinstall aplikasi Zoom. Jadi teman-teman juga nanti harus menggunakan smartphone untuk mengikuti Zoom yang akan dilaksanakan. Jadi Zoom ini itu nantinya berfungsi sebagai penjaga atau menjaga kondisi sekitar teman-teman itu harus benar-benar clear tanpa adanya orang lain di sekitar dan juga tanpa adanya bantuan alat-alat lain. Jadi Zoom ini itu berfungsi bagi panitia untuk bisa melihat kondisi yang ada atau kondisi yang real di lokasi teman-teman mengikuti tes CAT ini. Kemudian yang ketiga adalah terkoneksi internet 4G yang stabil. Jadi teman-teman untuk tes CAT ini koneksi internet yang stabil ini sangatlah penting teman-teman, karena apabila koneksi internetnya nanti terkendala, maka akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tes CAT. Jadi saya sarankan juga teman-teman apabila memang ingin menggunakan WiFi, teman-teman bisa mencari WiFi yang sekiranya itu stabil dan kencang teman-teman. Kemudian yang keempat adalah browser Chrome versi terbaru. Jadi untuk Chrome sendiri teman-teman nanti bisa cek di pengaturan atau di info apakah browser Chrome-nya itu sudah versi terbaru atau belum. Jika belum, nanti segera teman-teman update. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah kertas kosong dan alat tulis seperlunya. Nah, jadi teman-teman juga diperbolehkan ya untuk membawa kertas kosong dan alat tulis yang akan digunakan mungkin untuk mengerjakan soal seperti matematika. Dan di sini juga ada yang kurang. Teman-teman juga nanti harus dipersiapkan, yaitu adalah kartu peserta CAT, dan juga nanti teman-teman mempersiapkan kartu pengenal lain seperti KTP misalnya, karena bisa saja nanti ditanyakan oleh panitia pada saat sesi persiapan. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan zona waktu di komputer sesuai dengan zona waktu domisili masing-masing. Artinya nanti dicek di komputernya itu apakah zona waktunya itu sudah sesuai dengan zona waktu yang real. Selanjutnya, yang kedua terkait waktu dan juga soal ujian. Waktu pelaksanaan ujian itu selama 120 menit yang dibagi dua, yaitu 30 menit untuk presensi dan pengecekan peserta dan 90 menit untuk pengerjaan soalnya. Soalnya meliputi ada 50 soal, yaitu 10 soal matematika, 10 soal bahasa Inggris, 15 soal kewirausahaan, dan 15 soal teknis pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan, dan mekanisasi. Nah, bagi teman-teman juga apabila ingin mengetahui contoh atau mungkin prediksi soal CAT seperti apa, itu teman-teman nanti bisa cek di video yang sudah saya unggah. Nah, kemudian ternyata di sini soalnya itu soalnya sebanyak 50 soal dalam waktu 90 menit. Artinya teman-teman mengerjakan soal CAT ini dalam waktu kurang dari 2 menit. Saya kira teman-teman juga bisa mengerjakan lah dalam waktu kurang dari 2 menit ini untuk 50 soal, karena memang basically untuk soal-soal CAT
di matematika dan bahasa Inggris ini masih soal-soal dasar sewaktu teman-teman duduk di bangku SMA atau SMK sederajat. Selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan. Di sini periksa jadwal ujian pada setiap website masing-masing Polbangtan. Kemudian perhatikan juga ya tempat pendaftaran Polbangtannya, jangan sampai salah nanti ketika mengklik Polbangtan pada saat tes CAT. Kemudian perhatikan sesi room yang sudah ditentukan dan kartu ujian peserta juga sudah dicetak dengan tinta berwarna seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman harus mencetak kartu CAT-nya. Oke, selanjutnya pelaksanaannya. Yang pertama adalah mengakses aplikasi CAT di laman catpusdiktan.id. Kemudian login teman-teman bisa memilih Polbangtan yang Polbangtan atau PP tempat Anda mendaftar. Misalnya di Polbangtan Malang, Polbangtan Yogyakarta Magelang, teman-teman bisa mendaftar nanti mengklik di Polbangtan Yogyakarta Magelang, atau di Polbangtan Malang teman-teman bisa klik di Polbangtan Malang. Jadi jangan sampai salah masuk tempat atau lokasi ujian. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini teman-teman diminta memasukkan email atau username dan juga password. Nah, email dan username ini sudah terdata di kartu ini teman-teman, di kartu tes CAT-nya. Selanjutnya adalah teman-teman bergabung di Zoom melalui smartphone. Nah, nanti di sini ada tampilan awal setelah login berupa informasi pribadi dan juga informasi ujian. Nah, teman-teman di sini nanti ada link atau ada host ID dan juga password untuk Zoom. Teman-teman bisa memasukkannya ke dalam smartphone untuk mengikuti Zoom daripada kegiatan tes CAT ini. Nah, setelah nanti teman-teman masuk dalam Zoom-nya, kemudian teman-teman di sini ada tutorialnya juga. Nanti teman-teman bisa memasuki Zoom. Kemudian teman-teman setelah masuk Zoom, nanti akan ada informasi pribadi dan teman-teman bisa mengecek apakah informasi ini sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, teman-teman bisa request token. Nah, nanti request token dan juga tokennya disalin, dan kemudian setelah disalin, teman-teman bisa menunggu ujian dimulai. Ini ada countdown-nya, teman-teman bisa menunggu. Nah, pada saat proses ujian, nanti di sini ada beberapa panel. Yang pertama ada sembunyikan Zoom panel, kemudian ada batas waktu, jumlah soal dijawab, belum dijawab, sisa waktu, dan juga selesai ujian. Kemudian di sini juga ada klik simpan. Nah, selanjutnya pada saat pengerjaan soal, itu soalnya nanti teman-teman bisa mengacak ya, bisa mengerjakan soal manapun. Tapi yang terpenting adalah teman-teman ketika mengerjakan soal, setelah teman-teman memilih pilihan jawaban, teman-teman jangan lupa klik simpan ya. Klik simpan agar jawabannya tersimpan. Nah, selanjutnya ini ada arti setiap warna di pilihan soal. Warna hijau artinya sudah tersimpan, warna hitam ini belum dikerjakan, dan warna putih ini teman-teman sedang berada di soal tersebut. Kemudian peserta di-kick, ini juga hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman di-kick daripada tes CAT Polbangtan ini. Jika Anda tidak mengikuti ketentuan, yang pertama mematikan kamera, yang kedua mengerjakan ujian dengan bantuan orang lain. Jadi pastikan ya kamera Zoom yang ada di smartphone itu mencakup atau merekam semua sisi teman-teman ketika melaksanakan Zoom. Jangan sampai ada orang lain yang terlihat ataupun orang lain di sekitar teman-teman ketika pelaksanaan ujian CAT ini. Dan pastikan juga kameranya ini menyala. Oke teman-teman, selanjutnya adalah indikasi kecurangan. Jadi ini juga tidak kalah penting. Anda terdeteksi membuka halaman lain atau aplikasi lain yang terindikasi melakukan kecurangan. Mohon hindari atau Anda akan terdiskualifikasi. Oke, jadi bisa diperhatikan penyebab indikasi kecurangan ini adalah teman-teman membuka akses atau membuka Chrome atau tab lain selain CAT Pusdiktan. Jadi apabila teman-teman membuka ya Chrome lain atau tab lain, teman-teman bisa ada notifikasi indikasi kecurangan. Dan bukan hanya membuka, penyebabnya juga bisa karena koneksi internet yang lambat atau koneksi internet yang buruk juga nanti bisa terkendala atau bisa muncul notifikasi kecurangan ini. Karena memang berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, banyak sekali ya rekan-rekan teman-teman kakak ini yang memang gugur di tes CAT karena memang bukan karena susah, bukan karena sulit menjawab soal CAT-nya, tetapi karena belum sampai klik selesai ujian itu sudah
waktunya sudah selesai karena memang sudah terkendala di bagian koneksi internet. Jadi inilah tadi yang membedakan antara tes CAT di Polbangtan dan di sekolah lain, bahwa tes CAT di Polbangtan ini untuk peralatannya ini dipasrahkan atau disilahkan kepada setiap peserta untuk mempersiapkan sebaik mungkin, baik di laptop, baik di koneksi internet, maupun di soal-soal CAT-nya. Jadi teman-teman harus persiapkan sebaik mungkin ya, masih ada waktu. Teman-teman bisa mempersiapkan laptopnya, bisa mempersiapkan koneksi internetnya, dan juga lokasinya mau di mana. Oke, selain itu jangan lupa juga persiapkan soal-soal latihannya, teman-teman. Setelah nanti selesai, nanti akan teman-teman bisa melihat ya, seluruh soal dinyatakan selesai dan kemudian klik selesai ujian. Kemudian setelah selesai, maka akan muncul di sini ada hasil ujian. Biasanya juga ada yang muncul atau ada yang tidak muncul. Jadi ada juga yang nilainya dirahasiakan. Oke, demikian teman-teman ya, informasi singkat mengenai panduan pelaksanaan tes CAT Polbangtan PP untuk jalur umum. Apabila ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar dan sampai jumpa.